Saya baru selesai dari semester 1 langsung ke semester akhir. Ini kan semester akhir ya. Oh, semester akhir, sekarang semester 3. Semester 3, Pak. Ini semester 3. semester 3. Ah iya, mumpung ingat semester 3 itu PIPM ya. Kemarin saya titipkan Bu Evi. Yang PIPM dengan Ya, saya Iya, berapa orang? Saya belum tahu. Iya, Pak. Berapa orang dengan saya? Ulpa 2, sama Pak. Siska, Pak. Berdua. 2. Oh ya, 2. Maksudnya Sabtu itu mau saya nggak bisa lagi. Jadi nanti bergeser di jam 4 lah ya. Karena ada kegiatan. Zoom, jadi lewat Zoom aja. Nanti Zoomnya silakan dibuat aja ya Zoomnya gimana biasanya. Untuk besok itu, Pak. Untuk besok, iya. Satu besok masuk jam 7. Mulai semester 1. Langsung ada kegiatan di Mercure sampai jam 14. Sampai jam 15.30. Nah, 15.30 bergeser ke jam 16 sampai kaur. Ya, ya begitulah. kalau Ya, mau PKH. iya. Ya, berarti nanti Ulpa sampaikan sama ini ya, Pak. Kan ada adik-adik juga, Pak. Adik-adik tingkat yang semester 2. Oh ya. Nah, nanti sampaikan ya, Ulfa tolong ya. Besok jam 16 ya, Pak. Lewat Jam Zoom. 16. Ya, Zoom. Semester 2 biasanya kan di kelas, Zoom aja. Karena belum tahu pengikutnya saya siapa-siapa. Banyak, Pak. Oke, baik. Ini kita mulai. Yang belum nampak sih ini. Bu, Bu Kepala Sekolah, Siska. 1, 2, 3, 4, 5. Sama siapa? Bulin. Bulina sudah dua-duanya. Pak Rodi, Bu Ulfa, Bu Sola, Bu Siska ya. Iya, Pak. Ya. Oke, baik kita mulai evaluasi. Saya cek dulu.
Gitu. Nah, ini masih mengulang yang kemarin. Assessment. Apa assessment, apa tes, rasanya sudah kan ya? Ya, ini cuma memperjelas saja. Udah tes. Tes itu prosedur untuk menggambarkan prosedur dari apa sampel individu, tingkah laku individu sebagai sampel didapat dan dievaluasi dan diskor menggunakan prosedur yang standar itu tes. Kemudian pengukuran itu measurement itu satu set aturan untuk menandai satu angka untuk menunjukkan objek, menunjukkan sifat, atribut atau tingkah laku. Ya. Itu pengukuran. Pengukuran sudah, evaluasi juga sudah kan kalau salah kemarin. Nah, berakhir dengan ini. Prosesnya itu pengukuran, penilaian, evaluasi. Jadi pengukuran ini ya karena yang diukur itu kan pikiran psikologis. Kalau mengukur meja oke, mudah. Kemudian penilaian itu ditafsirnya lebih ke kualitatif. Kalau evaluasi lebih mengambil keputusan atau rekomendasi. Nah, karena tadi pengukuran itu melibatkan yang diukur itu secara psikologis, maka kalau diperlukan di sini ada namanya psikometrik. Psikometrik itu ilmu tentang pengukuran psikologi. Jadi yang ngurusin membuat ini ada ukuran-ukuran reliability, validity, nah konsisten itu kan psikologi. Nah, reliable itu menunjuk pada kestabilan atau kekonsistenan dari satu tes, tes konsisten. Nah, tes dalam arti karena untuk mengukur psikologi tadi, artinya ajak. Jadi nilai itu saya koreksi. Nah, anak yang sama, kemudian soal katakanlah soal pilihan ganda benar salah, nah, dikasih kuncinya. Nah, terus Pak Rodi dikawal ngoreksi anak yang sama, dikirim, nah, tentu nilainya akan sama kan. Itu reliable. Tapi sekarang soalnya itu uraian misalnya. Murid yang sama, saya koreksi topik yang sama. Nah, saya dapat nilai 8. Nah, terus saya kirim ke Pak Rudi, tolong dinilai. Nah, dapat nilai 4. Pak Rudi menilai berarti itu tidak konsisten, tidak reliable. Atau mengukur pengukuran ya, karena tes itu kan pengukuran. Nah, menggambarkan reliable itu misalnya mengukur pensil panjangnya 10 meter dengan penggaris plastik. Nah, 10 meter. Besok diukur masih 10 meter. Besok diukur masih 10 meter dengan penggaris plastik. Tapi sekarang mengukur itu dengan penggarisnya dari karet lah. Dari karet 10 cm. Nah, kemudian besok diukur dengan plastik 10 meter dengan karetnya. Karetnya itu sekarang direndam dulu. Nah, memuai. Loh, kok ukurannya kok nggak ada 10 cm. Sementara barang yang diukur tetap, alat ukurnya itu yang tidak reliable, mengembang. Mungkin menjadi 15 cm. Itulah dikatakan tidak reliable. Nah, contoh lagi misalnya ada 5 orang lapor.
Pak, di situ tadi ada kecelakaan. Si B lapor ada kecelakaan di, di perjalanan. Nah, cek, oh ternyata reliable. Tapi kalau terjadi 5 itu lapor, Pak ada kecelakaan itu. Terus yang 3 mengatakan atau 2 mengatakan, Pak itu ada perkelahian. Nah, yang mana yang benar? Nah, itu yang tidak reliable, ya tidak konsisten. Itu valid. Nah, reliability. Karena tes nanti kan diukur dengan reliability yang ngurus si psikometri tadi. Nah, kalau valid, valid itu reverse, artinya merujuk pada akurasi. Akurasi itu ketepatan dari skor, interpretasi dari tes skor, ketepatannya. Artinya menuju pada ketepatan interpretasi dari tes skornya. Artinya tepat itu ya mengukur tepat sesuai dengan eh, yang diukur. Jadi jadi validity itu misalnya saya katakan di sini merujuk pada eh, kecocokan atau akurasi dari interpretasi skor tes. Jika tes skornya itu menginterpretasikan, merefleksikan dari eh, intelijen, eh, mereka merefleksikan pada kemampuan intelektualnya. Nah, artinya di sini kalau valid mengukur HP dengan menggunakan timbangan beras yang 50 kilogram, tidak valid karena hanya bergerak sedikit, sama-sama mengukur berat tapi tidak tepat. Tapi kalau diukur dengan menggunakan HP, menggunakan alat ukur yang timbangan yang sensitif, itu reliable, valid. Jadi urusan tes tadi diurus oleh psikometrik, kemudian menghasilkan reliable validity dalam numerik. Nah, kemudian tipe tes. Tipe tes itu we define, kita mendefinisikan tes sebagai alat atau prosedur yang menyatakan untuk menunjuk sampel dari tingkah laku yang diperoleh, dievaluasi, dan digunakan prosedur standar tadi. Nah, kalau tipe tes Browns-Betts menyatakan bahwa tes secara umum diklasifikasi sebagai ukuran untuk tampilan maksimum atau typical response. Nah, tes ini sering merefer pada kemampuan tes. Jadi tipe tes, type of test di sini adalah maksimum performance test. Jadi maksudnya ini tes yang performance tampilannya menunjukkan maksimum itu didesain untuk menilai batas atas peserta, kemampuan peserta tes. Artinya ada batas atasnya, batas nilai maksimum. Kita biasanya menggunakan skor 100. Kalau Teams itu kan skor 600 seperti TOEFL. Itu batas atas dikatakan bagus maksimum. Nah, kemudian ada achievement. Achievement tes ini mengukur eh, pengetahuan dan keterampilan dan area dalam wilayah yang in which instruction has been provided.
wilayah pengajaran yang telah disediakan, dilakukan maksudnya. Itu tes pencapaian. Kemudian aptitude test itu mengukur kemampuan kognitif dan keterampilan yang diakumulasi sebagai hasil seluruh pengalaman. Itu dikatakan di situ adalah aptitude test. Jadi ada maximum performance, ada achievement, ada aptitude test. Ada typical response test are designed to measure the typical behavior and characteristic of examiner. Jadi tes typical response itu didesain untuk mengukur jenis perilaku dan karakteristik dari peserta tes. Ya. Selanjutnya ada objektif personal ya. T-test itu menggunakan item yang tidak dipengaruhi oleh keputusan subjektif dari tes scoring. Nah, tes objektif maksudnya di sini. Seperti benar salah gitu kan. Projective personal test itu melibatkan presentasi dari materi yang tidak terbatas dan most projective test melibatkan objective scoring. Itu tipe tes. Nah, ini untuk gambarannya kalau achievement test itu untuk menilai pengetahuan dan keterampilan dalam wilayah yang siswa menerima pengajaran, speed test. Contohnya time typing test. Artinya waktu menulis tes, speed power test, misalnya spelling test containing word of increasing difficulty, atau tes spelling untuk yang memuat kata-kata eh, kesulitan kata-kata. Aptitude test menilai pengetahuan dan keterampilan, mengakumulasi seluruh hasil dari pengalaman. Jadi speed test di sini waktu tes itu tes setelah mengambil segera secepat mungkin dari grup kelompok dengan menandai simbol predetermined kriteria. Kalau power test itu tes non-verbal reasoning, problem solving yang memerlukan uh, tes mengambil menyelesaikan problem tentang kesulitan. Maximum performance test itu sering diklasifikasi sebagai eh, objektif atau subjektif ketika men-skor tes tidak masuk pada keputusan subjektif atau individu skor itu dikatakan objektif. Jika skor tes dikerjakan secara subjektif, keputusan subjektif dikatakan itu subjektif, itu maksimum performance test.
typical response test, objektif personality test, tes yang diambil menjawab benar salah, merefer pada uh, personal belief, artinya kepercayaan seseorang dari referensi. Projektif, tes yang itu diambil melihat inkbok dan describe what he or she, apa ya, dideskripsikan. Oh, tipe score interpretation, ya. Dalam praktek, semua prosedur tes merefleksikan pada representasi performan dari individu dalam mengambil tes. Ada dua pendekatan mendasar pemahaman tentang skor, yaitu ada pendekatan norm reference approach dan pendekatan yang satu adalah criterion reference approach. Nah, norm reference score menginterpretasikan, membandingkan peserta penampilan performa kepada tampilan peserta yang lain. Jadi membandingkan. Kalau criterion reference menginterpretasikan, membandingkan pada tampilan peserta untuk menserifikasi level performance. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau criterion reference itu kalau belum mencapai nilai 8, ya belum dianggap lulus. Semua harus di atas 8. Kalau norm reference score ini, nilai tertinggi ternyata cuma 7. Nah, dibandingkan dengan relatif yang lain, nah itu dianggap sebagai skor yang tertinggi. Kemudian eh, yang lain dibandingkan relatif. Yang lainnya di bawahnya bisa lulus. Kalau kalau kriteria reference harus nilainya 8 lebih. Kalau non reference itu walaupun 7 tapi itu nilai tertinggi, ini dibuat eh, norm reference score. Oke. Nah, sebentar, bahasanya kelelahan juga, maklum. Norm reference itu deskripsinya itu peserta tes ini dibandingkan dengan peserta lain. Interpretasinya relatif. Contohnya di sini uh, rank score meaning the score was better than 50. Individual standard sample. Criterion seperti ini. Student correctly 50% dari item test. Nah, kemudian di peserta tes mendapatkan skor lebih dari eh, skor resif passing, lebih apa passing grade-nya melebihi. Hmm. Nah, itu review aja dari assessment. Sekarang membuat kurang ya sekarang ya.
mengembangkan atau mengkonstruk soal, ya. Soal itu, oh, ini suaranya bisa masuk double-double. Jadi kan tes itu sebagai alat ukur, berarti ada yang diukur. Nah, yang biasa sehari-hari Bapak Ibu dilakukan di sekolah. Nah, setelah mengajar, kemudian dites. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya apa yang mau dicapai. Nah, dilakukan tes. Oh, sehingga tercapai. Tercapainya dengan tadi nilainya memenuhi standar yang ditentukan dengan kriteria standar absolut yang mutlak ya. Nah, sekarang bahwa di dalam hasil belajar matematik itu kan banyak kemampuan, kemampuan memahami konsep. Nah, diukur bagaimana paham konsep ini. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis, kemudian dites seperti apa kemampuan berpikir kritisnya. Kemampuan memahami kemampuan pemecahan masalah. Nah, dites dengan alat ukur yang sudah dibuat ini mampu untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kreatif. Ya. Kita siapkan alat ukurnya, ini bahwa ini mampu untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Masih banyak. Untuk kemampuan berpikir matematik ada kemampuan proporsional, kemampuan deduktif, kemampuan induktif, nah, dan seterusnya. Kemampuan komunikasi, kemampuan representasi, itu bagian dari hasil belajar. Persoalannya adalah, katakanlah pemahaman konsep. Mau membuat alat. Nah, kita harus tahu pemahaman konsep yang diukur ini apa indikator dari pemahaman konsep. Apa pengertian memahami konsep. Memahami konsep apa, ciri-cirinya apa. Indikatornya apa dikatakan bahwa telah memahami pemahaman konsep. Nah, baru kita buat alat ukurnya. Nah, itu menjadi tugas Bapak Ibu. Ya, jadi tugas membuat alat ukur hmm, saya ini aja, sudah saya siapin.
Nah, ini tugas. Buat soal uraian untuk mengukur kemampuan berikut. Nah, kemampuan itu diantaranya adalah hasil belajar matematika, menghasilkan kemampuan-kemampuan ini. Pemahaman konsep matematik, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, koneksi, representasi, penalaran proporsional, literasi matematik, numerasi. Ya, sementara literasi matematik dan numerasi itu sebenarnya sama ya. Ya, cuma saya masukkan aja. Nah, berikan pengertian, ciri, sifat. Ini kan saya alternatif aja. Kalau pengertian itu kan secara umum. Nah, cirinya seperti apa, artinya sifat seperti apa, karakteristik. Nah, kemudian indikator kemampuan. Boleh minta tolong AI boleh, tapi dibetulin eh, kalimatnya. Tapi itu tambahkan sumber referensinya. Artinya rujukan kutipan di akhir teori ditulis sumber referensinya lebih dari satu sumber. Buat contoh soal, mengukur kemampuan tersebut minimal 3 soal. Materinya bebas, maksudnya materi konten matematikanya bebas. Kerjakan karena di sini ada lima orang ya. Nggak cukup Enam, kalau Pak. 6 ya. Pak. Ya. 6 Enam. kerjakan Berenam kita. satu orang, nah, 2 kemampuan. 2 kemampuan. Sebenarnya bisa saya tambah di sini yang belum, tapi ya ini aja lah dulu. Tugas ini bahan diskusi minggu depan. Tugas dikirim ke email biasa sebelum perkuliahan berikutnya. Ya, nah sudah mulai memberi tugas di kelas. Di kelas ini didapat tugas lengkap ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, setiap orang yang ini beda-beda. beda-beda. Nah, beda-beda, silakan diatur atau ditentukan. Silakan diatur, kemudian Tentukan nanti aja, Pak. ya, Ditentukan saja, Pak. oh ditentukan Saya saja. kalau ngatur. Iya. Ya. Berebut kami nanti, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kalau begitu, Atau undian ayo aja kita. Iya, berebut ya undian kayak yang Sola. 6. Supaya tidak berebut, ditambah satu lagi 11. Ini hmm, apa kemampuan ini nah, hasil belajar nah, hasil belajar dari tab
taksonomi. Belum. Misalnya itu kan ada C1, C2, C3, C4. Supaya genap jadi 16, jadi 12. Numerasi kemampuan penalaran proporsional biar asing yang nggak pernah ketemu. Ini literasi matematik dengan numerasi itu diganti aja. Udah ada Pak, 12,8 sama Pak. Ya? Oh, sudah ada. Oh iya, iya. Saya satu lagi penalaran matematik. Nah, Sama Pak, penalaran matematis dengan penalaran penalaran. induktif saja. Ini numerasi digabung ini penalaran deduktif. Jadi ada 12, ada 6, nanti tinggal 22. Mau ganjil-ganjil, mau genap-genap, mau ini, ya diundi aja. Bu Sola tuh pinter ngundi itu. Iya, Nanti ini udah sudah ada. aku buatin ini. Nah, sudah dibuatin. Nah, sambil dibuatin Sudah saya tak ini buatin. bisa Spinner. dibuat. Ya, jadi maksudnya itu masing-masing membuat nanti kan bahannya saling ditukar. Oh, ini kan mau minta tolong AI juga boleh, tapi ada referensinya kan itu. Dan nanti mengharapkan itu kan untuk membantu, bukan untuk apa? Bukan menyerah pada si AI, tapi AI membantu dibuat itu. Nah, dibuat terus nanti kan ada masing-masing buat dua, nah, bisa saling tukar. Kan nanti dikirim di email. Gitu. Nah, kalau akan membantu kontennya ya nanti disesuaikan saja, nggak masalah. Kontennya apa? Bebas. Ini kan tahap pertama. Ini saya kirim message dulu ya kalau begitu. Ke Pak Rodi. Oke, siap, Pak. Ke grup aja Pak, ada grup Pak evaluasi. Oh, ada grupnya. Apa grupnya? Bapak mau Saya Evaluasi. banyak grupnya. Evaluasi. Evaluasi evaluasi? pembelajaran matematik ya. Iya Pak. Oke. Evaluasi. Kemarin buku udah saya kirim belum ya? Belum, Pak? Pak. Belum, Pak.
Buku. PPT belum juga. Oke, baik. Sudah saya kirim. Nah, Gusola mau bagi. Boleh. Oh, bagi ini sama junior. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini tinggal di spin nanti apa sesuai nama. Ya, nah, boleh di ini mau dibagi. Ya, saya izin share screen. Saya saksi. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Wes mantap ini. Sudah. Sudah. Nah, Jadi untuk yang nama pertamanya siapa ya? Pak Rodi dulu ya. Pak Rodi langsung dua ya. Kita ini kan. Ya, Pak Rodi dulu. Nah, Pak Rodi penalaran deduktif. catat Pak Rodi. Tolong Bapak Ibu ada yang mencatat satu. Pak Rodi penalaran deduktif. Oke, siap. Nah, sekarang kita tekan lagi untuk Pak Rodi yang kedua. Sama hasil belajar taksonomi Bloom, Pak. Oke, siap. Nah, ini untuk Pak Rodi. Sekarang untuk Bu Lina Simbolon. Oke, yang untuk Bu Lina Simbolon. Yang dapat Pak Rodi tadi sudah di eliminir ya. Sudah Pak. Ya. Eh, apa membudidayakan apa nih? Kalau nggak salah berpikir kreatif ini Mas. Iya, Iya. berpikir kreatif satu ya Bu. Sekarang lanjut lagi untuk Bu Lina. Sama pemahaman konsep. Oke. Berpikir kreatif sama pemahaman konsep. Sekarang untuk Bu Siska ya Bu. Ini untuk Bu Siska itu Bu Siska berkomunikasi. Maksudnya komunikasi matematis. Sama berpikir kritis. Komunikasi matematis dan berpikir kritis. Sekarang Bu Ulfa.
Bu Ulfa direpresentasi dan satu lagi. Penalaran proporsional. Ini untuk Bu Ulfa. Representasi dan penalaran proporsional. Sekarang untuk Bu Lina Purnamayanti. Ya. Aduh. Bu Lina Purnamayanti ini ada pemecahan masalah, lanjut, ada literasi matematis, pemecahan masalah dan literasi matematis untuk Bu Lina Purnamayanti. Ya, Nah, pemecahan masalah dan matematis. ya, nah kalau saya sisanya koneksi dan penalaran induktif. Oh, Ya. hebat nih, dah. Ya, itu Pak hasilnya. Iya, bagus itu anunya. Apa tadi Wheel of Name anunya ya? Wheel Apa of sih? spin. Wheel of oh. Spin. Dah adil. Maksudnya kan nanti setelah dicoba itu dikerjakan jangan kuat. Ada ini ya, referensinya itu yang penting ini. Nah, ini kan sebagai dasar nanti kalau mau di tesis kan sudah nyicil. Oh nanti saya ambil dari sini kan gitu. Sudah nyicil untuk indikator kalau mau dipakai gitu ya. Tinggal menyesuaikannya. Oke, itu tugas dikirim nanti ya sebelum kuliah di email aja. Ada pertanyaan dari tugasnya mungkin perlu apa? Mungkin Pak bertanya sedikit Pak. Ya, Tadi itu boleh. kan membuat soal ya Pak. Ya, Soalnya itu langsung ada penyelesaiannya atau tidak Pak? oh baik ya. Eh, akan lebih baik ada penyelesaiannya. Sesuai indikator ya Pak. Misalnya kayak berpikir kreatif sesuai indikator berpikir kreatif penyelesaiannya begitu Pak. Ya, Soalnya. ya, ada soalnya supaya nanti jangan-jangan soalnya nggak bisa diselesaikan gitu kan? Ya, itu Baik Pak, terima kasih. sudah sama-sama ya. Ada lain, Bu Siska? Ini bos. Ada yang mau ditanyakan? Belum Pak, cukup dulu. Belum ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini aja lah. Kok capek sekali saya juga. Tapi kalau mau, iya dari pagi, dari kemarin, nggak ada nggak ada istirahat. Kalau Ya ada Pak, yang, kami lihat jadwal itu padat nian Pak jadwal. iya, Nggak itu putus-putus ya Pak. iya, itu baru yang S2, belum S2 sebelah. Kalau ada yang menggantikan, senang saya. Siapa yang mau menggantikan? Itu ya Pak, kami cuma tugas sedikit ngeluh kadang-kadang Pak capek. Padahal Bapak banyaknya tugas. Iya, tuh. Saya tuh sampai juga mau mau saya suruh gantikan, masih mau ditambah, saya sudah menyerah. Ditambah. Kan saya kayak guru kelas di S1, di S1 ya saya ini saya kurangi. Ada
1, 2, 3 mata kuliah. Udah saya ambil satu aja. Nanti ya yang 2 ini sudah ada bahannya. Kalau satu kan enak bahannya sudah ada. Nah kan nanti kalau terpasang nggak bisa, nanti ketemu waktunya saya gantiin. Kalau ngambil udah nggak ini lagi. Nah, S2. S2 pendidikan dasar itu ada yang rombongan di KAUR itu ada 2 kelas tuh. Untung saya nggak ke sana. Kalau ke sana udah nggak nyampe nanti. Oh, ya PGSD ya, Pak? Ya, Iya, Oh, datang ke KAUR ya Pak dosennya. iya, ada di KAUR. Tatap muka nian tiap minggu tidak? Di double, tiap tatap mukanya itu di double seminggu. Nggak tahu sistemnya yang sekarang. Saya kan di luar itu. Jadi kalau dulu datang Sabtu, Minggu sendiri. Lalu sekarang katanya itu tidak sendiri. Jadi sendiri itu sudah dihitung eh, setengah semester kalau nggak salah pertemuannya tuh. Jadi sehari penuh, terus ditambah minggunya sampai jam 12. Gitu. Nah, saya ngurusin yang di kota. Ada 2 kelas. Belum di S3 ada 3 mahasiswa, tapi kan sama saja mengajarnya. 3 mahasiswa. ya Pak, sama kayak kami kan siswanya dikit Pak, masih sama aja ngajarnya Pak dengan siswa yang banyak. Nah, iya, itulah. Jadi sekarang supaya supaya saya agak ringan, beban ngajarnya dikit, ngasih tugas banyak kan bagi-bagi pekerjaan. Gitu. Belum nanti kalau proposal waktu itu malam-malam nelpon Bu Lina, minta surat ini ya Bu Lina, surat kerjasama untuk proposal kalau lulus, kalau enggak ya selesai. Kalau lulus ke pekerjaan lagi. Bu Lina Purnama Yanti waktu itu. Lagi di Lampung kalau nggak salah. Ya, Iya, Pak. ya begitulah sehari-hari. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Tuh, istirahat atau mau melanjutkan tugas ya boleh saja. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita foto dulu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ya. Nanti isi. Oh, siap. Yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Langsung kami live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat sore, istirahat ya. Sama-sama. Surat apa tadi, Lin? Woi, tolongin aku nih, woi, bikinnya Bikin apa? yang dicak mana, woi. Kami juga belum selesai.